Kalau orang itu sebelum kawin miskin, kurang, Allah akan membantu. Allah akan memberi rezekinya. Yang penting itu keyakinan, Pak, Bu. Makanya dalam Islam itu yang diwajibkan, yang dilazimkan adalah keyakinan. Ada seorang guru dan murid. Si guru tadi berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Akhirnya si murid heran. Guru, bagaimana caranya berjalan di atas air? Kata si guru tadi, gampang nak. Caranya berjalan di atas air itu cukup ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pasti bisa berjalan di atas air. Coba muridnya tadi, niru gurunya. Bismillahirrahmanirrahim, kedelep. Kecemplung. Akhirnya naik dari sungai. Tanya sama gurunya, loh guru, saya tadi sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, kok tenggelam? Iya, kamu gak yakin. Gak yakin ya jelas. Keyakinan, sholat kita diterima karena keyakinan, puasa kita diterima karena keyakinan. Kalau gak yakin dengan janji-janji Allah, gak yakin dengan perintah-perintah Allah, gak yakin dengan larangan-larangan Allah, percuma kita beribadah. Walaupun bulan Ramadan. Lihat bagaimana sabda Nabi. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya apa? Syaratnya bagaimana? Imanan, dengan penuh keimanan, keyakinan, baru dapat diampuni semua dosanya oleh Allah. Orang yang sholat akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang penuh keyakinan. Kalau sholatnya hanya sekedar naik turun, nggak ada bedanya sama kucing. Gini, nggak ada bedanya. Yang membedakan sholat kita dengan sholatnya para aulia, kalau para wali sholatnya dengan penuh keyakinan menghadap Allah, bermunajat dengan Allah, yakin Allah ada di depannya, yakin Allah melihatnya, sehingga dia sholat penuh dengan rasa khusyuk. Kalau kita sholat ada nyamuk, teblek. Kadang-kadang yang paling menjengkelkan, sholat ngupil. Saya aja jijik kalau melihat kamu ngupil, apalagi kamu ini di hadapan Allah. Na'udzubillah. Ini kenapa sih? Gak ada keyakinan. Sholat cepet-cepetan, pokoknya cepet selesai. Gak ada keyakinan. Jadi bagaimana caranya sih kita ini jadi orang Islam yang benar? Orang yang diterima ibadahnya oleh Allah, syaratnya gak banyak, satu, keyakinan. Sudah, terakhir. Sabda seorang ulama. Pokoknya ibu-ibu pegang ini, insya Allah masuk surga semua. Amin. Hadirin semua, pegangi ini sabda ulama ini. Insya Allah selamat dari api neraka. Amin. Sabda ulama ini begini. Ada 3 hal yang apabila kita lakukan, maka akan selamat dari api neraka dan masuk surga. Ada berapa tadi?
3 ya. Yang pertama, as-sidq, kesungguhan dalam beribadah. Ibadah itu sungguh-sungguh, penuh keyakinan, nggak main-main. Sekarang di mana-mana banyak sih orang sholat, orang ngaji, maulutan itu di mana banyak, Bu, Pak, Bu. Di Kalimantan maulutan semua, di Jawa Timur maulutan semua, Madura maulutan semua. Banyak maulud, istighosah, khol. Tapi kenapa kok nggak merubah masyarakat? Kok masih ada minuman keras? Kok masih banyak narkoba? Kok masih banyak yang pacaran? Ngaku apa enggak? Ngaku? Jujur. Putusin pacarnya malam ini. Setuju? Setuju? Tidak merubah apapun maulid, istighosah, kholnya. Kenapa? Karena semuanya dibuat main-main, tidak sungguh-sungguh. Sholatnya main-main, ngajinya main-main, belajar ilmunya main-main, sehingga tidak berkesan apapun dalam diri kita. Makanya jangan dibuat main-main agama ini, sungguh-sungguh. Sholat sungguh-sungguh penuh keyakinan, ngaji sungguh-sungguh penuh keyakinan, maulidan sungguh-sungguh penuh keyakinan, baru ada manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ikhlas. Harus ikhlas dalam beribadah. Jangan sampai sholatnya ini karena ingin dipuji oleh mertua. Pas ada mertuanya, sholatnya dipanjangkan, khusyuk, supaya diambil menantu. Kalau ada temennya yang biasanya baca ayat 3, baca Al-Quran 1 juz ditambah jadi 2 juz, ini gak ikhlas. Karena ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ikhlas itu apa sih, Beb? Ikhlas itu ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Maulutan karena Allah, bukan maulutan sekalian ketemuan. Oh, ada maulutan, Mas ketemu di situ ya, saya pakai baju merah. Ini yang nggak bener ini. Pakai baju karena Allah. Jangan pakai baju supaya dipuji. Jangan pakai baju supaya dikatakan dia cantik. Jangan pakai baju supaya untuk dikatakan orang itu sangat cantik. Jangan. Pakai baju niatnya untuk menutup aurat, untuk melakukan perintah Allah. Itu baru namanya ikhlas. Berpakaian karena Allah, makan karena Allah, ibadah karena Allah, keluar dari rumah karena Allah, masuk rumah karena Allah, hadir pengajian karena Allah. Itulah yang membuat kita selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-a'mal al-khalisah minal bid'ah. Syarat yang ketiga, kalau kepingin selamat dari api neraka dan masuk surga, adalah ibadah kita jangan sampai tercampur dengan bid'ah. Bid'ah itu apa sih, Beb? Maulutan itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah, betul gak, Beb? Salah, yang ngomong gitu goblok. Bid'ah itu yang gak ada di zaman Nabi, kemudian bertentangan dengan syariat. Maulud memang gak ada di zaman Nabi, tapi gak bertentangan dengan syariat. Isinya maulud itu sejak kalau kawin itu laki-laki dengan perempuan.
Kok zaman sekarang ada orang mengatakan boleh kawin sesama jenis, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan sama-sama perempuan. Nah, saya mikir kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, pedang-pedangan itu namanya. Ini ajaran liberal. Jaringan Islam liberal. Ini termasuk bid'ah. Kalau kita kepingin selamat, jangan sampai ibadah kita, akidah kita tercampur dengan akidah Ahmadiyah ataupun Syiah ataupun liberal. Kalau kepingin masuk surga. Jadi cukup simpel. 1, sungguh-sungguh dalam beribadah. 2, ikhlas. 3, amal ibadah kita jangan sampai tercampur dengan ajaran sesat. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang mempunyai ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rizki yang halal, ilmu yang manfaat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.